Baiklah, jika kamu ingin aku tidak marah, aku menuntut permintaan maaf. Agnes menunjuk ke Kinan dan Vano, dan memerintahkan dengan angkuh. Aku ingin permintaan maaf yang tulus dari mereka berdua. Jika tidak, maka aku akan pergi saat ini juga dan keluarga dirgantaramu dapat menangani masalahmu sendiri. Vano menyipitkan matanya mengancam. Bahkan Kinan merasa semakin kesal. Dari awal sampai sekarang, dia tidak melakukan apa-apa. Apakah Agnes ini gila? Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Kinan tidak tahu Agnes tidak tahan saat dia melihat Kinan. Agnes tidak peduli dengan cara Kinan membawa dirinya dengan tenang. Di mata Agnes, itu berbicara tentang kesombongan. Selanjutnya, tujuan sebenarnya dari kunjungannya adalah untuk menarik Vano ke dalam keluarga Alvarendra. Karena Vano sangat menghargai Kinan, jelas bagi Agnes bahwa Kinan adalah penghalang bagi tujuannya. Vano bahkan berani mengusirnya untuk melindungi Kinan, jadi Agnes kesal dengan kehadiran Kinan. Jadi bagaimana jika Kinan tidak melakukan kesalahan, dia masih menuntut permintaan maaf darinya. Tuntutan yang tidak masuk akal ini akhirnya melewati garis bawah Vano. Vano menyeringai dingin dan memerintahkan dengan tajam, kalau begitu pergi, jangan hentikan dia, biarkan dia pergi. Vano, kamu. Papanya, Irfan, terkejut dan marah. Nak, apakah kamu perlu bertindak seperti ini? Jika Vano telah mengakui permintaan Agnes pada awalnya, hal-hal tidak akan mencapai tahap ini. Agnes dapat dimengerti marah dengan kata-katanya. Dia menjatuhkan fasad terakhir kesopanan. Baik, Vano, kamu berani memperlakukanku seperti ini. Apakah ini cara keluarga dirgantara memohon bantuan orang lain? Baiklah, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Jangan berpikir keluarga Alvarendraku akan pernah meminjamkan bantuan kita di masa depan. Selesaikan masalah ini sendiri jika kamu mampu. Aku tidak sabar untuk melihat betapa mengerikannya ini akan berakhir untuk kalian semua. Agnes mendorong Nyonya Dirgantara menjauh dengan kasar dan menyerbu keluar. Pada saat itu, hati kakek Wira, Irfan, dan Septian diliputi kecemasan. Ini tidak mungkin lebih buruk. Mereka tidak hanya tidak membantu Nando membersihkan namanya, tetapi juga telah melewati keluarga Alvarendra. Mungkinkah ini benar-benar akhir dari keluarga Dirgantara? Mereka telah membuat Agnes marah sehingga satu-satunya cara untuk memenangkannya kembali mungkin dengan berlutut di depannya dan memohon pengampunan. Tidak mungkin keluarga Dirgantara merendahkan diri mereka sendiri dengan standar itu. Tapi, apakah ada pilihan lain? Saat suasana tidak nyaman menggantung di udara, seorang pelayan bergegas ke kamar dengan cemas. Penatua Dirgantara, ini tidak baik. Ada peleton militer di luar yang mengatakan mereka di sini untuk menangkap Tuan Muda Vano. Apa? Semua orang melebarkan mata mereka tidak percaya. Bahkan Agnes yang telah mencapai pintu terkejut. Dia berhenti, tiba-tiba memutuskan bahwa dia ingin tinggal lebih lama. Apa katamu? Irfan menyapa pelayan itu dan bertanya dengan cemberut yang dalam. Pelayan itu mengulangi, ada peleton militer di luar yang mengatakan mereka di sini untuk menangkap Tuan Muda Vano. Menangkap Vano, wajah Nyonya Dirgantara pucat, dia menoleh ke Vano dengan cemas. Vano, ada apa? Kamu tidak melakukan apa-apa kan? Vano tenang sebelum badai. Dia menghibur mereka, jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi padaku. Tapi ada tentara di luar mencarimu. Air mata mengalir di mata Nyonya Dirgantara. Irfan bertanya kepada pelayan itu, siapa pemimpin peleton itu? Pria itu mengatakan namanya Arga Siregar. Arga Siregar. Kinan berbagi pandangan yang bermakna dengan Vano. Mereka membaca pikiran satu sama lain dengan mudah. Pria itu berani datang sendiri. Sepertinya dia tidak sabar untuk membawa keluarga Dirgantara. Biarkan dia masuk, kata Kinan tiba-tiba. Ini adalah hal pertama yang dia lakukan sejak dia masuk.
Semua orang terkejut. Nyonya Dirgantara mengerutkan kening. Apa yang kamu bicarakan? Mereka di sini untuk menangkap Vano. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka masuk? Biarkan dia masuk. Yang mengejutkannya, Vano mengulangi kata-kata Kinan tetapi lebih tegas. Tentu saja, mereka akan membiarkan pria itu masuk karena mereka sudah tidak sabar untuk menamparkan wajah Arga. Memang Arga yang memimpin kelompok tentara untuk menahan Van. Dia bertanggung jawab untuk mengawasi kasus Nando sehingga secara alami jatuh di pundaknya untuk menahan Vano. Itu juga karena dia yang memimpin kasus Nando sehingga keluarga Dirgantara kesulitan membersihkan nama Nando. Keluarga Dirgantara tidak berani mengambil tindakan di belakang layar karena ini adalah waktu yang sensitif. Satu langkah yang salah dan mereka akan menunjukkan kelemahan untuk dieksploitasi oleh musuh mereka. Inilah mengapa kakek Wira pergi mencari bantuan keluarga Alvarendra. Keluarga Alvarendra memiliki pengaruh besar di sekitar ibu kota. Selain itu, mereka memiliki akses mudah ke Badan Intelijen Nasional. Pada akhirnya, yang membuat mereka khawatir, mereka membentuk musuh baru di Agnes yang telah banyak diundang oleh kakek Wira. Dan sekarang, Arga telah memimpin pasukannya untuk menangkap Vano. Keadaan tidak bisa menjadi lebih buruk bagi keluarga Dirgantara. Wajah kakek Wira menunjukkan kesedihan, tetapi dia masih bisa menahannya. Dia berdiri dan menenangkan semua orang dengan otoritasnya. Semuanya tenang. Mereka mungkin ada di sini untuk menangkap orang, tapi itu membutuhkan bukti juga. Selama aku masih di sini, tidak akan terjadi apa-apa dengan keluarga Dirgantara. Mendengar itu, kelompok itu sangat tenang. Kakek Wira benar, keluarga Dirgantara tidak mudah dikalahkan. Jika perlu, mereka tidak keberatan menghadapi kesulitan dengan semua yang mereka miliki. Namun, itu akan menjadi rencana yang tidak begitu brilian karena akan sangat melukai kekuatan keluarga Dirgantara. Hasil terbaik adalah secara alami mengatasi rintangan ini tanpa menderita banyak kerusakan. Bagaimanapun, keluarga Dirgantara tidak akan jatuh. Bahkan Nyonya Dirgantara telah meluruskan tulang punggungnya, siap menghadapi badai. Namun, ketika Arga menyerbu ke dalam ruangan dengan satu peleton tentara yang membawa senjata, suasana di dalam ruangan menjadi tegang seketika. Permusuhan dalam tatapan Arga jelas terlihat oleh semua orang. Penatua keluarga Dirgantara, sudah lama sekali, Arga menyapa dengan seringai dingin. Kakek Wira menatapnya dengan penuh wibawa. Arga, apa artinya ini? Mengapa kamu membawa begitu banyak angkatan bersenjata ke halaman keluarga Dirgantara? Arga mencibir. Artinya sederhana, untuk menangkap kaki tangan kasus pencatutan dari amunisi militer yang dicuri. Apa? Tuan Irfan mengerutkan kening karena terkejut. Kasus apa? Kamu sebaiknya menjelaskan dengan benar. Semua orang kecuali Kinan dan Vano terkejut dengan tuduhan ini. Agnes menyeringai puas. Ini adalah akhir dari keluarga Dirgantara. Dia hanya menunggu mereka datang merangkak kembali ke lutut mereka. Agnes menyilangkan tangannya dengan arogan dan menyaksikan peristiwa itu terungkap dengan seringai sombong. Jari Arga tiba-tiba menunjuk ke arah Vano, tetapi dia bahkan tidak berkenan untuk menatap mata tersangkanya. Putramu, Vano adalah kaki tangan kejahatan mengambil keuntungan dari amunisi curian. Kami memiliki bukti kuat untuk membuktikan bahwa dia adalah kaki tangannya, jadi aku di sini untuk menangkapnya seperti yang dipaksakan oleh hukum. Bagaimana anakku bisa menjadi kaki tangannya? Keluarga Dirgantara kami tidak akan pernah melakukan apapun yang melanggar hukum. Nyonya Dirgantara membalas. Tuan Arga, Anda bilang Anda punya bukti, tapi di mana itu? Anda tidak bisa seenaknya menunjuk orang. Benar, mana buktimu? Kakek Wira juga menuntut. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.